guys, udah beli mobil pun guys, gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat. Halo guys, udah beli mobil pun guys, gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat. Untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Pas sempat dibeli kan bahaya juga kan guys. Hari Jumat jam setengah 4, lokasi di Gedung Doang 45, Menteng. Berdiri Agus dan para petugas diundang untuk membicarakan penyerahan uang donasi 1,5 M. Ini saya kuasa hukumnya Tenovi. Hari ini saya sudah mengirimkan undangan secara tersurat kepada Bang Farhad. Mohon kiranya kita punya satu visi dan misi sama agar supaya menyelesaikan permasalahan dana donasi ini dan bisa digunakan secepatnya oleh Mas Agus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih, Gus Bang, Mas Agus sedih. Agus gak sedih banget lagi. Gitu. Ya, kalian harus bersyukur ya. Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Nanti dibilang bahagia megang duit. Bahagia pegang duit. Ya. Itu sebenarnya masalah Agus sih selesai dari dulu. Cuman heboh-heboh aja. Itu mediasi nggak perlu. Agus sekarang nggak kepanasan lagi karena sudah ada AC di rumah Wawa. Uang untuk kedua orang tuanya juga untuk Elmi dan Agus. Ini juga kita ada itu ya, ada pemberian uang dari Pak Krisna Mukti ya, sebesar 10 juta untuk pemasangan AC. Jadi kita bukan gunakan dari uang donasi. Pak Krisna sendiri yang membelikan berbentuk dolar untuk membeli AC di rumah biar Agus nyaman. Tapi artinya belum sempat kebeli AC-nya atau gimana nih Bu? Sudah sebeli. Oh, udah kita kebeli. udah pemasangan hari ini. Takutnya nanti pemberitaan donasi. Hari Jumat kami akan menyiapkan ya rekening koran terupdate ya Mas Giri ya. Besok kita akan print, kita akan tunjukkan ini loh dananya ada. Tidak ada pengurangan, pemotongan, pemakaian apapun selain daripada urusannya Mas Agus. Seperti nanti pun kita akan sampaikan rekening koran mana yang butuhkan ya. Kita akan tunjukkan apakah dana donasi Mas Agus ini digunakan untuk peruntukan lain yayasan. Silakan cek. Terbaru Tenovi persilahkan Agus Salim pakai uang yayasan untuk berobat mata, tak ada syarat apapun. Ya, Agus masih melakukan pengecekan kondisi matanya di tengah kisru uang donasi pengobatan dengan Pratiwi Novianti. Tak ada lagi yang mengandalkan uang donasi. Agus kini berobat dengan biaya sendiri dari Krisna Mukti sebagai salah satu kuasa hukumnya. Nah, keputusan Agus Salim berobat dengan dana dari tim kuasa hukumnya pun dikomentari oleh Pratiwi Novi. Selaku kuasa hukum, Brian Praneda, kuasa hukum Tenovi, mengucapkan syukur atas hal tersebut. Namun untuk kedepannya alangkah baiknya menurut tim kuasa hukum Pratiwi Novi agar Agus kembali memanfaatkan uang donasi untuk biaya pengecekan kondisi mata. Tak ada syarat apapun dari Pratiwi Novianti untuk Agus Salim bisa memakai hasil dari uang donasi. Ia boleh memanfaatkannya kapan saja asal memang untuk digunakan pengobatan. Pratiwi Novianti sendiri sudah mengundang Agus dan tim kuasa hukumnya untuk duduk bersama menyelesaikan kisru donasi. Mereka tinggal menunggu balasan untuk hal tersebut. Selamat pagi guys, kali ini gua bakal ngerangkumin acara E-News TV yang undang Agus dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tenovi juga. Gue bakal bahas part yang penting-penting aja karena ini kan durasinya cukup panjang ya. Dan seperti yang kita tahu, dimanapun tempat diundangnya mereka ini pertanyaannya selalu sama dan itu aja gitu. Oke, yang pertama yang menjadi kebingungan gue adalah ketika hostnya ini ngajak Agus salaman ya. Kalau kalian lihat videonya, langsung pas di tangannya hostnya Agus bisa langsung salaman, lu ngerti nggak? Nggak yang pakai raba-raba dulu atau gimana, langsung lancar salaman. Itu pertama. Lalu Agus juga bilang di sini dia tuh trauma banget ya, karena sama Tenovi ini apa-apa dijadiin story, dimasukin ke medsos. Kita udah nggak perlu tes IQ lagi lah ya. Kita kan tahu ya, gara-gara medsos inilah yang menyebabkan dia dapat donasi banyak. Ya, jadi aneh aja ketika dia bilang trauma karena medsos. Padahal 1,5 M ini terkumpul pun karena dari medsos, diviralin di medsos gitu.
Dan kalau berbicara trauma, yang lebih trauma itu sebenarnya netizen ya. Dengan storynya Farah Tabas atau kuasa hukumnya Agus, sebenarnya kami lah yang lebih trauma. Terus dia bilang juga tim Tenov ini seakan-akan memojokkan istrinya. Setahu gue Agus, istri lu tuh emang selalu milih duduk di pojokan dengan sendirinya. Istri lu tuh emang suka mojok sambil ngopek-ngopekin tangan lu. Jadi nggak ada yang mojokin istri lu tuh, kagak ada. Terus di sesi ini hostnya nanya tentang pandangan hukum dari bapak ini ya, tentang pemindahan uang ini dari Agus ke yayasan ini, dan beliau menjawab ini bisa termasuk dalam jenis penggelapan gitu. Kalau kata gue, Pak, lu beli token aja sana kalau memang di rumah lu lagi gelap ya, karena di sini nggak ada penggelapan. Rumah lu kali yang gelap, tokennya habis. Dan di part inilah yang paling sefek guys, dimana kuasa hukumnya Agus tuh menanyakan legal standing dari Yayasan Tenovi atau yang dilakukan sama Tenovi ya. Itu kan kalau nggak ada legal standing dianggap ilegal gitu kan. Dan Pablo Benua dengan jeniusnya menjawab kalau memang itu yang jadi masalah ya, berarti uang yang diterima Agus pun berarti ilegal dong gitu. Ya kan, pinter kan si Pablo. Kalau yang ini nggak tahu lalu pikir aja sendiri. Di sini hostnya ini nanya ke bapak ini, karena bapak ini kan mewakili para donatur. Hostnya nanya, Pak, bapak mewakili berapa donatur gitu kan? Terus dijawablah sama bapak ini, ratusan gitu. Udah kayak iklan aja ya, berapa rapis, ratusan. Terus hostnya juga sempat minta kayak bukti surat kuasa atau bukti chat para donatur yang komplain, gak terima dan lain sebagainya. Nanti Pak, setelah Bapak tunjukkan bukti chatnya ke host atau ke seluruh Indonesia, ternyata dianggap masih kurang, saya akan bawakan chat. Bapak mau chat anti bocor atau apa? Bebas mereknya. Request saja Pak. Lagi pula kita itu juga udah tanda tangan petisi. Itu pun cukup mewakili bahwa donatur itu tidak ikhlas, tidak ridho kalau digunakan untuk keperluan selain di luar pengobatan mata Agus gitu. Terus di sini pihak Pablo Benua mengundang Agus dan kuasa hukumnya untuk mediasi yang ngobrol secara kekeluargaan di hari Jumat. Dan kalian tahu jawabannya apa? Kuasa hukum Agus nggak mau pakai acara mediasi ngobrol kekeluargaan atau apapun, nggak mau. Tapi kalau uang 1,3 M-nya dikasih di hari Jumat itu secara langsung baru dia mau datang ya. Dan si Pablo Benua akhirnya nanya nih sama Agus, Gus, gue mau tanya sama lu dari hati lu aja deh, dari hati lu, jangan dari kuasa hukum lu. Lu mau nggak datang ketemu Tenovi, ketemu kami baik-baik atau apa? Ternyata dia diem-diem aja, katanya nggak mau. Dia ngikutin si kuasa hukumnya. Pokoknya kalau tuh duit 1,3 M balik langsung baru dia mau. Enak ya, uang donasi, dibelikan HP baru, kalung baru, cincin baru, baju baru, bayar hutang di bank. Aduh, enak banget ya. Bukan ngiri, kita bukan ngiri. Ya, inilah orang kerja mati-matian, belum tentu sebulan dia bisa beli HP, bayar hutang, beli mobil. Lah ini gratisan, beli mobil, beli HP baru. Haram yuk, kita haramkan ya. Saya di sini mengharamkan uang donasi yang kamu pakai semua untuk keperluan pribadi kamu, untuk semua menunjang kehidupan Agus, untuk fasilitas hak Agus, diharamkan sama netizen, diharamkan sama penyumbang donatur ya. Itu ya, camkan itu ya.